Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan, nama saya Rio Radityo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dengan judul Hakikat Keadilan dalam Filsafat Hukum, yang mana menjadi penilaian ujian akhir semester. Akhir-akhir ini, keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari harapan masyarakat. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematik sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Secara umum, dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum. Maka, orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil. Maka, semua tindakan pembentukan hukum, jika sesuai dengan aturan yang ada, adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun, untuk memahami tentang makna keadilan, tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana. Karena ketika berbicara tentang makna, berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam. Tentang rumusan keadilan ini, ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya memutuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu ialah keserasian antara pengguna hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum, yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum seperti Purnati Purbakaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Filosofi utama dari hakikat hukum adalah keadilan. Tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan, yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum-hukum dari hakikatnya. Keadilan belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik-menarik antara keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian, dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum sudah memilih untuk mengutamakan kepastian hukum, maka dua cita hukum, yaitu keadilan dan ketertiban, akan dikesampingkan. Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut. Keadilan membentuk substansi hukum, tetapi substansinya yang heterogen terdiri dari tiga elemen: elemen individual, elemen sosial, dan elemen politik. Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik
antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat. Jadi, tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak, terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakikat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu. Hakikat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi, dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu. Dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberikan kepada setiap orang apa yang telah menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar. Hak asasi manusia harus dihormati. Hak ini melekat pada manusia, bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti, jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama. Jika kita melihat dalam kasus keadilan saat ini, sangat jauh perbandingannya. Contohnya saja Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang mulanya di program legislasi nasional, sekarang dicabut, alasannya dikarenakan ada permasalahan dalam draftnya. Banyaknya orang yang merumuskan, pada akhirnya tidak bisa memutuskannya. Padahal, banyak orang yang antusias menanti datangnya rancangan undang-undang ini, dan digegerkan lagi dengan haluan ideologi Pancasila yang sangat menentang Pancasila. Saat ini, pengemban hukum masih belum mengerti makna dari keadilan. Semoga para pengemban hukum dapat mencerminkan makna dari keadilan ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.